Nah, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Heri Firman Wahyu Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis elektronik. Nah, sebelumnya apa itu bisnis elektronik? Bisnis elektronik itu adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung semua proses bisnis dalam menggunakan internet. Oke. Selanjutnya perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Nah, e-bisnis ini dia mencakup semua aspek operasi bisnis yang didukung oleh teknologi digital. Nah, dia lebih luas jangkauannya, dan sedangkan e-commerce itu yaitu perdagangan elektronik yang berfokus pada transaksi jual beli barang atau jasa secara online. Contoh kalau sekarang itu Tokopedia, Shopee, Amazon, Lazada, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya di sini ada macam-macam e-bisnis. Yang pertama itu business to consumer, yaitu B2C. Nah, yang mana itu model e-bisnis ini paling umum dikenal oleh masyarakat luas. Nah, B2C ini melibatkan penjualan produk atau layanan langsung dari bisnis ke konsumen individu. Nah, di sini ada karakteristiknya, yaitu transaksi biayanya terjadi dalam jumlah kecil. Nah, terus fokus pada pemasaran massal dan branding. Nah, contohnya seperti Zalora, Berrybenka. Nah, itu seperti itu menjual pakaian. Ada lagi platform streaming, yaitu Netflix, Spotify. Nah, itu contoh-contoh dari business to consumer. Nah, selanjutnya itu ada business to business, B2B, yang mana model ini melibatkan transaksi bisnis antara dua atau lebih perusahaan. Nah, di sini ada karakteristiknya, yaitu berupa proses pembelian lebih kompleks dan melibatkan banyak pihak. Nah, di sini juga karakteristiknya itu fokus pada efisiensi rantai pasokan dan penghematan biaya. Nah, seringkali juga B2B ini melibatkan sistem yang terintegrasi antara perusahaan. Contohnya yaitu produsen suku cadang otomotif. Ya, contoh Honda, Yamaha, dan semacamnya. Nah, terus selanjutnya itu ada consumer to consumer, C2C. Nah, dalam model C2C ini konsumen individu itu menjual produk atau layanan langsung ke konsumen individu, yang mana perusahaan itu menyediakan platform, biasanya itu hanya memfasilitasi transaksi pada saat itu juga. Nah, ada juga karakteristiknya itu bergantung pada reputasi dan ulasan pengguna. Terus potensi pasar yang besar untuk barang bekas atau produk yang unik. Contoh yaitu seperti OLX. Nah, OLX itu dia menjual produk bekas, tapi tidak sembarang barang bekas yang dijual. Terus marketplace di Facebook. Nah, itu juga banyak itu. Nah, selanjutnya itu manfaat e-bisnis. Nah, manfaatnya itu yang pertama yaitu kita bisa meningkatkan jangkauan pasar. Nah, jadi ketika kita mau berbisnis dengan online itu kita bisa meningkatkan penjualan kita dalam jangkauan yang lebih luas. Nah, yang kedua pengurangan biaya operasional. Nah, kita dikurangi oleh biaya-biaya yang lebih murah mungkin ya kalau di e-bisnis. Nah, terus efisiensi dan kecepatan, terus peningkatan layanan pelanggan. Nah, selanjutnya tantangan dalam implementasi e-bisnis, yaitu di sini resikonya itu ada keamanan data yang beresiko kebocoran dan serangan dari cyber. Nah, terus adanya integrasi sistem yang menyatukan sistem lama dengan teknologi baru. Nah, terus keterampilan tenaga kerja yang kita butuhkan akan SDM yang memiliki keahlian digital. Nah, terus adanya perubahan budaya organisasi yang mana resistensinya itu terhadap perubahan dari cara kerja tradisional. Nah, terus persaingan juga lebih ketat karena pasar digital itu sangat kompetitif.
Nah, jadi kesimpulan dari materi sebelumnya, e-bisnis itu bukan hanya tentang menjual produk secara online, tapi merupakan transformasi menyeluruh dalam cara perusahaan beroperasi di era digital. Dengan memahami deskripsi dan berbagai model interaksinya, yang mana perusahaan dapat merancang strategi yang efektif untuk memanfaatkan kekuatan teknologi guna mencapai tujuan bisnis mereka. Mungkin itu saja presentasi mengenai bisnis elektronik. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipraktikkan sebagaimana mestinya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God damn.